Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang tips telat rilis produk digital. Jangan sampai nggak jadi gitu loh. Nah di sini sebenarnya kalau kita udah punya rencana ya, kalau udah punya tujuan, ini akan menghadapi banyak banyak hambatan itu, penundaan dan lain-lain ya, jadwal molor dan lain-lain. Nah di sini kita harus bisa, ya kalau misalnya gagal atau meleset ya, harus bisa bangkit lagi, harus bisa mulai lagi. Dan mulai ini merupakan hal yang tidak mudah gitu. Kita udah gagal, kadang kita moodnya udah down, perasaannya udah udah nggak asik, udah nggak pengen dan lain-lain ya. Tapi di sini kita harus berusaha ya, mencari gimana caranya agar kita ini tetap rilis gitu. Seperti kita tahu ya, kalau gagal jadwal ini bikin bikin kita ini kayak apa sih tujuannya, ini jadi lepas gitu, jadi hilang, jadi pokoknya jadi jauh gitu, jadi tambah jauh gitu, jadi mengecewakan diri dan lain-lain, menyalahkan diri. Nah di sini gimana caranya agar tetap rilis ya, karena telat ini bukan berarti kiamat gitu ya. Telat ini ya ada satu kemunduran, tapi tetap bisa diatasi gitu loh. Harus ada tindakan untuk menghadapi hal yang telat ini ya, akibat penundaan dan lain-lainnya. Nah di sini gimana caranya? Caranya kalau Sirtiman ya, kayak misalnya ya, ini Sirtiman membuat produk yang 3 in 1 ya, produk 3 in 1 ini. Nah yang ini rilis ini 2 minggu yang lalu, ini benar-benar apa ya, telat banget deh gitu ya. Setelah ya macam-macam ya, ada wifi-nya ini error ya di daerah sini, jadi nggak bisa online. Terus ya keadaan cuaca buruk, meriang dan lain-lain, jadi benar-benar nggak mood ya. Tapi gimana caranya biar produknya rilis? Ini kan akhirnya rilis ya, rilis pakai 3 in 1 tuh. Nah di sini Sirtiman lakuin ini adalah tetap ya, kembali melihat jadwal sebelumnya. Di sini kita sebelum membuat produk, kita bikin jadwal dulu gitu loh, bikin jadwal dulu. Dan di jadwal ini kita benar-benar harus bisa menyesuaikan ya, harus bisa ngakalin gitu, ngakalin. Ada hal-hal yang kelewat, wajar, tapi gimana caranya agar, ya contohnya di sini kayak Sirtiman ini membuat video teaser ya, ya minimal video teaser. Jadi kalau ada video teaser ini kayak semacam apa ya, bener-bener alarm gitu, mengingetin kita ya. Ya, jadwalnya nih, udah bikin video teaser, ini berarti benar-benar harus bikin video rilisnya gitu loh, seperti itu. Ya mungkin kalau mau dibikin, kalau mau dituntasin biar lebih lebih apa, cepat gitu ya, bikin video teaser, bikin video yang lain-lain ya, video prosesnya, video ya pokoknya semua didokumentasiin ya. Saat kita lupa, kita bikin videonya gitu. Jadinya dengan membuat hal-hal yang terus mengingatkan ya tujuan rilis produk ini, membuat kita ini ya nggak bisa nggak rilis gitu. Nah ini sebenarnya yang merupakan tips yang sangat bermanfaat ya. Jadi bikin entah itu kegiatan ya, entah itu ngonten lah gitu, ngonten tentang produk yang akan kita rilis, walaupun telat, tapi
kita harus bisa milih-milih ya, minimal bikin video teasernya gitu. Kalau misalnya proses videonya ini udah nggak mood banget deh, prosesnya kelewat dan lain-lain. Biasanya kan kalau rajin kan proses bikin blog bikin artikel buat blog, bikin ya pokoknya artikel bikin gambar ya, desain grafis untuk sosmed, TikTok atau Instagram kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kelewat ya minimal bikin video teaser. Ini video teaser ini bisa di YouTube atau bisa di TikTok gitu. Tapi dengan begitu kita ini jadi kayak punya tanggung jawab gitu. Tanggung jawab agar produknya tetap launching. Nah, di sini untuk yang udah punya angan-angan ya, rencana tentang pengen bikin produk digital, ya kalian harus mulai bikin ya semacam kegiatan yang terus mengingatkan entah itu bikin video teaser, bikin video prosesnya, bikin video di balik layar atau apa gitu. Jadinya jadwal rilisnya tetap bisa terjadi gitu. Kalau nggak bikin apa-apa itu sangat mudah untuk bubar gitu ya. Bubar artinya udah nggak bakal rilis deh gitu, akan jauh. Karena untuk rilis ini kita melawan, ya kalau udah telat ini kita melawan kemalasan, melawan bad mood dan lain-lain gitu. Cuma dengan mengembalikan dikit-dikit aja ya, kayak bikin video rilis ini sedikit-sedikit, dia cuma ya di sini contohnya 4 menit ya. Cuma kan kalau bikin versi TikTok bisa 15 detik dan bikin versi lain-lain ya. Bikin video teaser nih cuma setengah menit gitu ya. Kalau di YouTube, kalau di TikTok bisa mungkin 15 detik atau 60 detik ya, itu terserah. Yang jelas kita berusaha untuk jadiin tetap rilis ya, makanya bikin video-video terus. Jadinya kita punya tanggung jawab atau punya ya cari cara gimana agar produknya tetap rilis ya, berjuang dulu. Dan inilah salah satu tips yang sangat berharga gitu. Jadi lakukan hal-hal yang mengarahkan ya, agar produknya bisa rilis. Kayak produk rilis, bikin video teaser, bikin video prosesnya di balik layar, atau bikin video apalah gitu loh, serba-serbi atau apa, pokoknya bahas produknya terus seperti itu. Dan ini juga nggak cuma bikin video ya, kita juga mungkin di dunia nyata kita juga yang nggak tahu, terserah mau bikin coret-coretan di tembok atau bikin catatan di notes atau bikin ya pokoknya Google kalau punya buku jurnal kayak gini, bukannya kalender tapi bukannya Google kalender ya, tapi kalender bener gini, tulis ya, minimal tulis aja dulu gitu. Kalau udah ditulis biasanya kan ngingetin terus, kembali ke awal ya, kita tuh punya rencana bagus gitu, mau bikin produk, mau rilis produknya akan menginspirasi banyak orang. Nah, di sini kita harus tuntaskan apa yang udah kita mulai gitu. Nah, inilah sebenarnya tips yang sangat bagus sebenarnya, tinggal dipraktekkan. Oke guys, kalau ada yang mau ditanya silakan ditulis kolom komentar, dan jangan lupa kunjungin ya sini sirtiman.com untuk bisa mendapatkan produk atau mentoring langsung dari Sirtiman ya, dengan blueprint bos. Nah, ini silahkan dikepoin, dan banyak konten dan formula bisnis juga yang bisa dipelajari ya, dipahami. Oke, jadi itu aja guys, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.